Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang P3K, yaitu guru honorer minta keringanan pasang grade. P3K bonus poin pemegang akta 4. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Jelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021, guru-guru honorer masih berkutat dengan isu passing grade. Nah, jadi ini isu passing grade ini masih sangat dikhawatirkan ya teman-teman. Jadi nilai passing grade ini masih sangat panas di kalangan guru-guru honorer. Nah, mungkin nilai ambang batas dari seleksi P3K ini mungkin dinilai tinggi menurut para guru-guru honorer. Nah, kemudian menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau FHNK2 PGHRI, Raden Sutopo Yuwono, setiap kali rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN yang dikhawatirkan honorer adalah passing grade. Nah, jadi itulah yang selalu dikhawatirkan oleh guru honorer. Nah, jadi teman-teman jika ingin tahu nilai passing grade untuk P3K itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, yaitu nilai ambang batas ataupun nilai passing grade untuk P3K. Itu ada saya bahas dan ada beberapa poin-poin yang harus dicapai nilai batasannya. Itu sangat kami rasakan katanya. Jadi Ketua Umum DPP itu merasakan ya kekhawatiran yang terjadi pada guru-guru honorer. Makanya mengungkapkan hal yang demikian. Kemudian dia mengaku bersyukur karena pemerintah memberi banyak kemudahan dan afirmasi dalam rekrutmen 1 juta guru P3K 21. Nah, dari hal tersebut ya, dari kekhawatiran tersebut itu ada hal lain yang dapat disyukuri ya, karena pemerintah memberikan banyak kemudahan. Nah, jadi kita kita lihat sekarang apa aja kemudahannya. Nah, yang pertama mulai dari fasilitas bimbel P3K. Nah, ini juga disusun oleh Kemendikbud ya, ada itu. Jadi teman-teman bisa buka di info GTK ya, apa tuh di informasinya itu ada pembelajaran untuk P3K mulai dari materi, kemudian ada tryout. Nah, itu pemerintah yang menyediakan bahan-bahan pembelajarannya, itu pemerintah yang Kemendikbud yang menyusun. Jadi bagaimana dimudahkannya? Pembelajaran secara daring diberikan, kemudian tryout diberikan gitu, dimudahkan gitulah. Kemudian kesempatan seleksi hingga 3 kali bagi guru honorer. Nah, jadi selain adanya materi, adanya tryout, adanya soal-soal, juga dikasih kesempatan 3 kali dalam mengikuti seleksi. Ya, pemerintah memang sudah memberikan kesempatan besar kepada kami, kata Sutopo. Kemudian, dia melihat keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer dengan membuka rekrutmen 1 juta guru P3K. Afirmasi berupa kesempatan 3 kali ikut seleksi sangat membantu guru honorer. Nah, jadi 3 kali teman-teman dalam 1 tahun itu bisa mengikuti 3 kali seleksi ya untuk 1 juta formasi guru P3K. Nah, jadi kalau tidak lulus seleksi pertama, maka bisa dilanjutkan di seleksi berikutnya. Nah, jadi seleksi pertama pada Agustus ya. Kemudian bisa ikut tes kedua di bulan Oktober. Nah, jadi jaraknya ini sangat dekat ya antara Agustus dan Oktober. Kemudian, bila tidak lulus lagi, bisa ikut tes ketiga pada Desember 2021. Nah, jadi ini masih prediksi ya teman-teman ya, masih diprediksikan itu seleksinya itu yang pertama itu bulan Agustus, kemudian yang kedua itu Oktober, kemudian yang ketiga itu adalah
Desember 2021, dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan oleh direncanakan oleh pemerintah, dan diharapkan bisa lulus. Ini yang untuk yang tes yang terakhir udah 1 gagal, 2 gagal, dan ketiga itu diharapkan itu bisa lulus ya. Yang menggembirakan kami, proses pengumuman penetapan SK dan NIP tidak sampai 2 bulan. Nah, bayangkan teman-teman, itu cepat prosesnya. Jadi, proses penetapan NIP untuk ASN ataupun P3K kali ini, proses penetapan NIP-nya itu sangat cepat. Tidak sampai 2 bulan. Dan mudah-mudahan terrealisasikan seperti ini ya. Jadi tidak seperti P3K tahun 2019 yang lalu, itu harus menunggu kurun waktu 2 tahun. Jadi guru-guru yang sudah lulus P3K harus menunggu 2 tahun untuk bisa mendapatkan SK dan NIP. Nah, ini 2 bulan teman-teman. Jadi ketika kita udah ada pengumuman seleksi, kemudian langsung pengajuan penetapan NIP, langsung diproses cepat gitu. Inilah kemudahan ya di tahun 2021 ini. Jadi nggak ada menunggu lama-lama, udah lulus tahun 2021, nanti 2000 sekian 2023 baru ada SK seperti tahun yang lalu. Ini nggak 2 bulan. 2 bulan, waktu yang singkat ya teman-teman. Kemudian afirmasi lainnya adalah pemberian tambahan poin untuk honorer usia 40 tahun ke atas dan guru-guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Nah, jadi untuk guru-guru honorer yang usianya di atas 40 tahun itu mendapatkan poin ya. Mendapatkan poin tambahan ya. Nah, jadi tidak hanya itu yang mempunyai serdik ya. Kalau serdik itu tidak ada batasan usia. Jadi siapa saja yang mempunyai serdik yang mengikuti seleksi P3K, maka dia itu akan berhak mendapatkan poin tambahan dalam proses mengikuti seleksi ini. Nah, inilah kelebihannya gitu. Jadi kelebihan guru-guru yang umurnya itu di atas 40 tahun dan yang memiliki serdik. Kemudian selain itu guru honorer di sekolah negeri dites tersendiri dan tidak digabungkan dengan pelamar umum. Nah, jadi ini dipisahkan ya teman-teman. Meski banyak afirmasi, kata Sutopo, passing grade masih menjadi momok honorer di atas 35 tahun. Baik honorer K2 dan non K2. Nah, jadi ini masih menjadi trending ya. Masih menjadi trending untuk guru-guru honorer ya yang usianya itu di atas 35 tahun. Nah, baik itu non kategori 2 maupun honorer kategori 2. Nah, ini masih hot ya tentang passing grade, dan mudah-mudahan ya ini kan belum jelas ya, penetapan passing grade-nya itu belum pasti berapa. Dan yang pasti akan sama seperti tahun yang lalu 2019 ya. Kemudian dia berharap pemerintah kembali memberikan afirmasi untuk passing grade. Mudah-mudahan ada keringanan passing grade dan bonus poin bagi guru yang belum memiliki sertik tetapi punya akta 4 pintanya. Nah, jadi bagi guru-guru yang tidak memiliki sertik dan guru itu mempunyai akta 4, maka dikasih tambahan poin. Itu permintaannya. Dan mudah-mudahan dikabulkan ataupun mudah-mudahan direalisasikan. Dan mudah-mudahan tercapai. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Karena Sutopo meminta Kemendikbud Nadiem Makarim untuk memperjuangkan permohonan PGHRI kepada Panselnas sehingga seluruh honorer peserta seleksi 1 juta guru P3K bisa punya peluang besar untuk lulus. Nah, jadi dengan adanya penambahan poin baik itu melalui akta 4 ya, karena mungkin kalau misal kita bilang banyak guru-guru yang honor sekarang itu usianya itu di bawah 35 tahun, yang sudah menghonor itu mencapai usianya itu hampir 10 tahun ya, kemudian 8 tahun, 7 tahun udah menghonor gitu dan tidak memiliki serdik. Nah, jadi pengharapannya itu bisa lah yang mempunyai akta 4 itu bisa mendapatkan poin tambahan. Nah, jadi mudah-mudahan bisa diwujudkan. Nah, jadi pemerintah sangat memberikan keringanan lah kepada guru honorer. Jadi selain memberikan pembelajaran secara daring, ya, juga memberikan tes ya selama tiga kali mengikuti seleksi.
Jika gagal masih ada kesempatan 2 kali lagi. Jadi teman-teman silakan teman-teman yang sudah mendaftar di SIM PKB itu silakan diselesaikan proses SIM PKB-nya dan silakan masuk ke proses pembelajarannya, sudah bisa dimulai. Proses pembelajaran itu sudah lama ya teman-teman, sudah dari Maret sudah udah masuk ke SIM PKB. Jadi teman-teman silakan belajar dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Nah, jadi itulah. Jadi kuatkan tekad, bulatkan niat, fokus, dan catat di pikiran bahwa kita harus mampu dan bisa jadi ASN. Mindsetkan di pikiran bahwa saya bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi insya Allah akan membantu. Dan jangan lupa segala sesuatu itu libatin Allah. Ya, berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan berdoa kepada Allah, dan berusaha. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang P3K dan CPNS. Dan juga saya akan juga membahas tentang soal-soal P3K dan CPNS. Dan insya Allah soal-soal yang akan saya bahas ini soal-soal yang berkaitan dengan P3K dan CPNS itu berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman-pengalaman orang sekeliling saya. Baik teman-teman, apabila ada komentar, saran silakan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.